Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik saudara-saudara sekalian, seluruh peserta Ospek tahun 2020 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Pertama kali mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sahru Romadoni, biasa dipanggil Doni. Kemudian saya adalah salah satu staf pengajar di program studi pendidikan sejarah FKIP Untak Banyuwangi, dan sekaligus juga mendapatkan tugas sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Untak Banyuwangi. Baik, seluruh peserta Ospek tahun 2020, kita akan menginjak kepada materi yang sudah ditugaskan kepada saya untuk disampaikan. Baik, kita akan memasuki materi kita pada kesempatan kali ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pendidikan berbangsa dan bernegara. Secara pengertian, yang dimaksud dengan bangsa, berbangsa ini berasal dari kata bangsa. Ini adalah suatu pengertian di mana suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari satu keturunan, satu adat, satu historis, kesejarahan, dan satu nasib yang sama, dan juga satu pemerintahan. Ini disebut dengan bangsa. Jadi yang dikatakan berbangsa berarti adalah suatu spirit bersama kelompok masyarakat yang menginginkan sebuah persamaan nasib. Nah, bernegara jelas ini kalau kita kaitkan dengan negara Indonesia adalah sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Jadi suatu masyarakat yang memiliki sistem bernegara, yakni negara Indonesia. Secara kajian historis, munculnya wawasan atau pandangan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ini dimulai sejak adanya pergerakan nasional. Jadi bangsa kita itu sebelumnya kan dijajahi oleh bangsa asing. Nah, itu kemudian muncul kesadaran yang disebut dengan kesadaran nasional melalui beberapa fase. Mungkin fase pertama yang kalau kita tinjau dari banyak referensi, ya, literatur misalkan, itu kita dapat jumpai dengan adanya sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Budi Utomo ini jelas adalah sebuah organisasi yang kemudian diakui secara nasional menjadi pelopor, ya, sebuah kebangkitan nasional. Dan juga banyak organisasi-organisasi lain yang kemudian menjadi pelopor bagi generasi-generasi berikutnya, khususnya bagi generasi muda. Makanya dalam tema ini kita juga akan mengaitkan ini dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pemuda di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sebut saja misalkan ada Jong Java, ada Jong Ambon, dan Jong lainnya tentunya. Ini menjadi sebuah pelopor bagi pemuda kita untuk membangkitkan spirit berbangsa dan bernegara. Ada suatu titik balik kemudian yang menjadi tolok ukur juga, yang dikatakan sebuah kebangkitan begitu ya bagi generasi muda kita dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dengan adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah suatu deklarasi yang sangat sakral tentunya bagi pemuda kala itu. Nah, tentunya dengan deklarasi ini, kalau kita ingat di situ ada deklarasi yang menyatakan berbangsa, berbahasa, begitu ya. Ini jelas menyebutkan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah tolok ukur tentunya bagi kita semua, kelahiran suatu bangsa yang kemudian menamakan diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, fase berikutnya ya tentu kita tidak menjelaskan secara detail ya, tapi nanti coba seluruh peserta Ospek ini mencari referensi yang lain, mungkin banyak ya. Tapi yang jelas ada satu titik
terkuat dalam bangsa kita, ya ini sebuah deklarasi yang sangat menjadi penentu begitu ya, yakni adanya proklamasi kemerdekaan kita tahun 45. Nah, dalam deklarasi itu jelas proklamasi kemerdekaan kita menyatakan bahwa kita sudah resmi menjadi bangsa dan negara. Nah, kalau kita perhatikan banyak sekali nih buku-buku yang menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi sebuah negara, misalkan apa saja itu kan sudah tentu kita banyak temui, misalkan memiliki rakyat, memiliki wilayah, diakui oleh bangsa lain. Nah, itu sudah menjadi sebuah sebuah negara yang sah begitu ya. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari deklarasi atau proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Dan itu juga menjadi spirit ya kampus ini, kampus kita bersama, yakni Untak Banyuwangi ya. Kalau kita lihat kepanjangannya kan Universitas 17 Agustus 1945. Itu adalah spiritnya. Jadi kampus ini ingin mengambil spirit itu, spirit kemerdekaan itu bagi pendidikan seluruh masyarakat Indonesia. Tentu kalau kita amati lagi ya, sejak kemerdekaan 1945 itu banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi ya. Kalau kita lihat dari banyak referensi, misalkan tantangan kebangsaan kita di dalam TAP MPR itu disebutkan ada tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal apa saja itu sudah banyak dirinci begitu, nanti bisa dilihat juga di materinya. Tantangan eksternal seperti apa juga sudah ada ya. Namun ada yang mungkin sangat relevan dengan masa kini begitu yang kita rasakan. Ini saya kelompokkan menjadi 4 ya. Ada gerakan-gerakan separatis ya melawan negara kita ya, entah itu dengan cara ingin mengganggu ideologi Pancasila, entah itu dengan ingin mengganti sistem negara kita dan lain sebagainya. Itu sudah sangat marak sekali mungkin kita jumpai informasi itu. Kemudian yang kedua, adanya tindakan koruptif ya. Ini sangat miris sekali ya. Ternyata bangsa kita itu ya, bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu menjadi kalau tidak salah mungkin masuk nominasi 10 besar ya sebagai negara yang mungkin bisa dikatakan negara yang koruptif ya. Tapi apakah itu menjadi sebuah sebuah pukulan ya bagi kita ya? Tentu saja tidak. Tentu korupsi ini bisa dicegah, bisa dihindari dan bahkan mungkin bisa dihilangkan. Bahkan kalau kita cari salah satu referensi, misalkan menurut indeks persepsi koruptif Indonesia tahun 2017 ya, dan tahun 2018 negara kita memang tergolong 180 besar katanya ini sebagai negara koruptif ya. Ini sangat menjadi tantangan tentunya ya. Nanti kita akan bicarakan ini di kelompok masing-masing tentunya begitu. Kemudian yang ketiga, bentuk tantangan kebangsaan dan bernegara kita ini adalah penyalahgunaan narkotika ya. Mungkin nanti seluruh peserta ospek ini juga akan menerima pengarahan tentang ini, bagaimana menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini ya. Menurut data ya, di tahun 2019 kemarin ada 3,6 juta orang ini yang terjangkit atau yang bisa dikatakan penyalahgunaan narkotika ya. Sedangkan ada 1 juta ya, sekitar 1 juta diantaranya menjadi pecandu. Nah, ini sangat miris tentunya. Ini akan sangat merusak generasi muda kita ya. Artinya apa? Ini pesan moral yang harus kita tangkap di sini. Kita harus berani dan mampu menjaga diri kita maupun rekan-rekan terdekat kita, kerabat kita ya. Ini berkali-kali saya sampaikan, tolong ya, saya ingatkan betul kepada seluruh audien mungkin yang mendengarkan ya. Tolong jaga betul keluarga kita, minimal keluarga terdekat kita begitu ya, agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkotika ini. Apa dampaknya ya? Jadi ada salah satu referensi yang mengatakan bahwa narkotika ini dampaknya akan menghilangkan semangat ya, semangat seseorang, entah itu semangat belajar, semangat membaca dan lain sebagainya ya. Sedangkan seorang sastrawan dari Eropa menyebutkan bahwa Milan Kundera misalkan menyebutkan jika ingin menghancurkan bangsa, suatu bangsa, maka musnahkanlah sejarah-sejarah bangsanya. Nah, kalau kita hubungkan dengan narkotika ini ya, orang sudah generasi muda sudah malas membaca tentang bangsanya, tentang sejarah bangsanya. Saya yakin ini akan semakin mudah untuk menghancurkan bangsa kita. Nah, ini menjadi sebuah sebuah perhatian untuk kita semua.
Dan yang keempat, ini menurut perspektif saya adalah terjadinya sebuah krisis identitas. Krisis identitas. Apa yang dimaksud dengan krisis identitas ini? Tentu begini, identitas itu kan sebuah pengenal, sebuah tanda. Tentu kita sebagai suatu bangsa punya penanda, bangsa Indonesia misalkan. Ya ini punya tanda, apa saja misalkan tentang Pancasila, ini adalah identitas kita. Kemudian Undang-Undang Dasar ini adalah identitas kita. Bahasa adalah identitas kita. Nah, jangan sampai kemudian karena kita kehilangan identitas, kehilangan arah pandang kita, ini menjadi justru mengabaikan negara. Ada fenomena unik misalkan, ada fenomena unik yang bisa saya katakan di sini sebuah kehilangan panutan juga ya begitu ya. Fenomena uniknya adalah kehilangan panutan. Jadi identitas itu kan terbentuk dari panutan yang kita amati, kita ikuti misalkan. Nah, saya yakin ya, mungkin peserta ospek kali ini ketika ditanya ya, siapa tokoh nasional yang Anda panuti misalkan. Nah, ini pasti bingung menjawab ini. Pasti bingung gitu. Siapa ya? Pasti berpikir. Kenapa? Karena memang kita sedang minim panutan ya. Tapi kalau saya tanya, siapa artis Korea yang Anda sukai? Nah, ini pasti langsung menjawab ini. Siapa artis dangdut yang Anda sukai? Nah, ini pasti langsung menjawab gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi mengenai identitas tadi, bahwa memang kita harus memiliki sebuah panutan ya. Seorang panutan minimal itu ya. Jadi kalau saya tanyakan tadi siapa artis Korea, siapa artis dangdut yang Anda panuti, pasti akan muncul. Tapi kalau siapa tokoh nasional yang Anda panuti, ini mungkin masih mikir-mikir nih siapa dan siapa. Gitu. Nah, jadi itu ya hal-hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Cuman ada satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan, mungkin waktunya terbatas ini ya. Kita jangan lupa bahwa identitas kita tadi saya sebutkan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Itu adalah sebuah konsepsi yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa kita, ya. Para the founding fathers kita. Ya. Kalau Anda baca misalkan tentang Perpres nomor 24 tahun 2016 ya, itu mengatakan bahwa Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang kemudian lahir pada tanggal 1 Juni. Makanya setiap tanggal 1 Juni melalui keputusan presiden itu menjadi hari lahir Pancasila. Dan tentu itu diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Siapa penggali Pancasila? Dia adalah Bung Karno. Makanya nanti kalau seluruh peserta ospek ini sudah resmi menjadi mahasiswa UNTAK ya, dan mungkin pembelajaran sudah kembali normal, saya yakin di kelas-kelas ya, di aula, auditorium ya, dan di sudut-sudut UNTAK itu memasang atau memajang foto Bung Karno. Itu sama seperti tadi, ingin mengambil spirit ya, semangat dari Bung Karno. Mungkin terakhir yang harus saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita mampu dan terus menjaga keutuhan bangsa ini. Jadi komponen penting tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah identitas ya begitu ya. Nah, yang terakhir, paling terakhir ini sudah ya, ini adalah komponen bernegara. Ingat ya, kita itu bernegara punya penciri ya. Salah satunya adalah bendera misalkan. Ini adalah ciri kita dalam bernegara. Bendera kita adalah bendera merah putih ya. Kemudian bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan kita adalah lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian lambang negara adalah lambang Garuda Pancasila. Ini tidak boleh dilupakan begitu ya. Oke, itu dulu mungkin karena waktu kita sangat terbatas. Namun ya, pertemuan ini saya harap tidak berakhir dalam sesi ini saja. Kita dapat berjumpa lagi melalui pertemuan-pertemuan lain nanti, misalkan di kelas ya. Mungkin sekarang kelasnya masih via daring begitu ya. Ini akan kita lanjutkan begitu. Rasanya ya kurang mantap begitu ya kalau ini hanya diakhiri melalui materi saja tapi tidak ada feedback dari seluruh peserta ospek ini. Maka saya meminta kepada seluruh peserta ospek ini untuk mengajukan sebuah proposal begitu ya. Ya, kalau proposal mungkin terlalu berat ya, mungkin sebuah gagasan ya, sebuah ide atau pemikiran dari masing-masing kelompok. Nah, ini saya yakin sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kalau tidak salah informasi dari panitia itu ada sekitar 15 kelompok atau berapa begitu ya. Nanti saya minta tolong kepada panitia untuk mengumpulkan hasil gagasannya, hasil idenya tentang bagaimana menanggulangi, bagaimana mencegah, bagaimana mengatasi hambatan atau tantangan yang sudah saya jelaskan tadi di awal.
tolong nanti dibuatkan semacam laporan berupa ide atau gagasan Anda atau hal apa saja yang Anda tawarkan dari problematika yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Bebas ya, entah itu dalam bentuk dalam bentuk narasi, ya, entah itu dalam bentuk diskusi misalkan boleh ya. Karena sekarang via daring, silakan diskusi via daring dengan kelompoknya masing-masing. Begitu arahannya. Tolong nanti jika belum jelas dengan instruksi ini bisa berkoordinasi dengan pendamping kelasnya atau dengan panitia. Ya, begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun redaksi yang saya gunakan. Saya akhiri perjumpaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, Untak itu punya salam khas ya, yang merupakan salam nasional kita. Mari kita pikirkan salam perjuangan nasional kita. Merdeka!